Selamat pagi untuk kita semua, para peserta didik yang saya cintai, yang saat ini sedang berada di rumah. Apa kabar hari ini? Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita buka dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita akan mengikuti pembelajaran. Pembelajaran kita tentang gerak dan gaya. Jadi materi pokok kita pada saat ini adalah gerak dan gaya. Dapat adik-adik lihat, di dalam pembelajaran kita, kompetensi inti adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Berikutnya adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kita lihat kompetensi dasar. 31. Menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan menjaga kesehatan sistem gerak. Menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini dapat kalian lihat. Peserta didik dapat 1. Mendefinisikan tentang gerak. 2. Mendefinisikan konsep gerak lurus. 3. Menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. 4. Menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumus. 5. Menjelaskan gaya. Bisa adik-adik ikuti. Kita mulai dengan pengertian gerak. Pengertian gerak, ya, untuk memahami pengertian gerak, perhatikanlah contoh berikut. Ada seorang anak yang sedang mengayuh sepeda dan melewati pepohonan di tepi jalan. Dari contoh tersebut, selama sepeda berjalan dapat dikatakan
1. Anak dan sepeda saat itu bergerak terhadap pohon di tepi jalan. Kedua, anak tidak bergerak terhadap sepeda itu. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Benda dikatakan bergerak jika kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Benda dikatakan diam jika kedudukannya tidak mengalami perubahan terhadap benda lain. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa benda dikatakan bergerak jika kedudukannya berubah terhadap titik acuan. 2. Benda dikatakan diam jika kedudukannya tidak mengalami perubahan terhadap benda lain. Ketiga, karena pengertian gerak ini bergantung pada titik acuan, maka gerak memiliki sifat relatif. Artinya, benda mungkin bergerak terhadap benda tertentu, namun diam terhadap benda-benda lainnya. Gerak menurut keadaan benda. Gerak yang sebenarnya adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap titik acuan. Gerak semu adalah gerak suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Contoh gerak semu. Pada saat kita naik bus, pohon-pohonan di tepi jalan seperti bergerak, berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus di mana kita sedang berada di dalamnya. Gerak menurut bentuk lintasan. Gerak lurus. Gerak dengan lintasan lurus. Contohnya, atlet yang berlari pada lintasan lurus. Gerak melingkar. Gerak melingkar yaitu gerak dengan lintasan yang berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Gerak parabola, gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Gerak tidak beraturan, gerak dengan lintasan tidak beraturan. Silahkan kalian membuka pada buku siswa halaman 3, yaitu tentang percobaan gerak lurus. Percobaan gerak lurus atau GLB. Nah, kalau adik-adik belajar di sekolah, tentu kita
sama-sama untuk membuat percobaan. Tetapi berhubung kalian hanya dapat belajar dari rumah, maka kita tidak membuat percobaannya, tetapi untuk kegiatan boleh adik-adik lihat pada buku halaman 3. Nah, dari hasil percobaan gerak lurus atau GLB, maka didapatkan hasil dalam penggunaan tiker timer pada percobaan ini berfungsi sebagai pencatat waktu dan jarak untuk mobil-mobilan yang sedang bergerak. Dapat adik-adik lihat hasilnya pada gambar. Di situ sudah ada gambar dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini ada sumbu X dan Y. Sumbu X dan Y, di sumbu X ada titik-titik. Di sumbu Y ada waktu. Nah, adik-adik boleh lihat di gambar tentang gerak konstan. Gerak konstan, Anda boleh lihat jaraknya sama. Gerak konstan ini yaitu gerak yang tetap. Kemudian pada gambar berikutnya ada gerak dipercepat. Jadi dari titik-titik yang berdekatan, kemudian lama-kelamaan sudah agak berjauhan. Itu melambangkan gerak dipercepat. Kemudian ada gerak diperlambat. Jadi gerak diperlambat yaitu dari cepat, dari yang jarang-jarang titiknya, kemudian diperlambat berdekat-dekatan titiknya. Nah, dari percobaan itu kita boleh melihat grafik hubungan antara jarak sebagai sumbu Y dengan waktu sebagai sumbu X. Sekali lagi, grafik hubungan antara jarak sebagai sumbu Y dengan waktu sebagai sumbu X. Grafiknya boleh adik-adik lihat. Kemudian, grafik hubungan antara kecepatan sebagai sumbu Y dengan waktu sebagai sumbu X. Di sini ada 2 grafik. Jadi hubungan antara jarak dan waktu, kemudian hubungan antara kecepatan dan waktu. Berdasarkan grafik yang telah dibuat, maka grafik antara jarak dan waktu menunjukkan hubungan yang linear, sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu berbanding lurus dengan jarak tempuh mobil-mobilan. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan bernilai konstan terhadap waktu. Konstan itu artinya tetap. Kelajuan dan kecepatan. Jarak dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Perpindahan
adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah, dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir benda. Boleh adik-adik lihat di gambar. Jadi jarak dan perpindahan dari titik awal sampai ke titik akhir. Itulah perpindahan. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu, yang dapat ditulis dalam bentuk rumus V sama dengan S per T, atau V sama dengan S berbanding T. Dengan keterangan V sama dengan kelajuan. Satuannya meter per sekon. Sekali lagi, V sama dengan kelajuan, satuannya meter per sekon. Ditulis M per S. S sama dengan jarak, satuannya meter. Dan T adalah waktu, satuannya sekon. Kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Kelajuan tetap atau konstan ialah kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Biasanya kelajuan tetap atau konstan ini hanya bisa terjadi dalam waktu sesaat. Maka dari itu, laju tetap ini sering disebut laju sesaat. Kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata ialah kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Sekali lagi, kelajuan rata-rata ialah kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Untuk kelajuan rata-rata berlaku persamaan seperti berikut. V sama dengan sigma S per sigma T. Keterangannya, sigma S sama dengan jumlah jarak tempuh, satuannya meter. Sigma T sama dengan jumlah waktu tempuh dalam sekon, S. V sama dengan kelajuan rata-rata, satuannya meter per sekon. Kecepatan. Boleh adik-adik perhatikan gambar yang ada. A melangkah ke kanan sejauh 100 meter. Kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter. Dalam waktu 25 sekon. Perhatikan hal-hal berikut. Jarak yang ditempuh A adalah 100 meter
tambah 50 meter sama dengan 150 meter. Kelajuan A sama dengan jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Kelajuan A sama dengan 150 meter per 25 sekon sama dengan 6 meter per sekon. Dari 150 meter dibahagi dengan 25 sekon mendapatkan hasil 6 meter per sekon. Perhatikan, perpindahan A sama dengan 100 meter. Kurang 50 meter sama dengan 50 meter. Kecepatan A sama dengan perpindahan per waktu atau perpindahan dibagi waktu. Kecepatan A sama dengan 50 meter per 25 sekon atau 50 meter dibagi 25 sekon sama dengan 2 meter per sekon. Kecepatan dapat kita lihat berhubungan dengan kelajuan, tetapi kelajuan berbeda dengan kecepatan. Sekali lagi, kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan termasuk besaran skalar, hanya memiliki nilai besar dan satuan. Kecepatan adalah besarnya perpindahan per satuan waktu yang dirumuskan V sama dengan S per T. Kecepatan adalah besaran vektor, memiliki nilai besar dan satuan, dan juga harus dinyatakan arah dan geraknya. Silahkan saat ini adik-adik membuka buku halaman 7. Halaman 7. Namun adik-adik tidak berdiskusi di rumah, maka ibu langsung dengan pembahasannya. Di dalam double bubble map tentang perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Sekali lagi, di dalam double bubble map tentang perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Berkaitan dengan jarak tempuh, rumus V sama dengan S per T, speedometer itu adalah kelajuan. Kelajuan satuannya meter per sekon. Kelajuan itu berkaitan dengan gerak dan menghasilkan kecepatan. Kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Kecepatan sama dengan delta S per T. Kecepatan dapat dilihat pada GPS. Nah, gambar ini adalah double bubble map tentang perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Berikut merupakan perhitungan kelajuan sepeda. A. Kelajuan sepeda pada detik kedua sama dengan V sama dengan S per T sama dengan 4 meter per 2 sekon. Sama dengan
4/2 sama dengan 2 meter per sekon. Kelajuan sepeda pada detik keempat sama dengan V sama dengan S per T. Sama dengan 8 meter per 4 sekon. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Hasilnya 2 meter per sekon. C. Kelajuan sepeda pada detik yang kelima V sama dengan S per T. Sama dengan 10 meter per 5 sekon sama dengan 2 meter per sekon. Dari hasil di atas, maka kesimpulan terdapat perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh dan kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Kelajuan dapat diukur dengan speedometer, sedangkan kecepatan menggunakan GPS. Sepeda tersebut melaju dengan kecepatan konstan dan tidak mengalami percepatan. Di sini ada contoh kasus untuk menghitung percepatan. Untuk soalnya, boleh adik-adik lihat di buku pada halaman 10. Halaman 10 di bagian yang paling atas. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Setelah bergerak selama 30 sekon, percepatan yang dialami mobil tersebut adalah sebagai berikut. Adik-adik perhatikan. Diketahui V0 sama dengan 0 km per jam. Jadi ketika kendaraan itu atau mobil itu diam. VT sama dengan 72 km per jam. 72 km per jam itu kilometernya kita salin ke meter dan jam kita salin ke sekon. Maka dia menghasilkan 20 meter per sekon. Dalam waktu 30 sekon. Jawab, percepatan A sama dengan VT kurang V0 per sekon, per waktu. Sama dengan 20 meter per sekon bahagi 30 sekon sama dengan 0,67 meter per sekon. Jadi percepatan yang dialami mobil sebesar 0,67 meter per sekon kuadrat. Soal yang kedua. Buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 detik? Jawabannya diketahui
Percepatan A sama dengan 10 meter per sekon. Waktu S sama dengan 3 sekon. V0 sama dengan 0 meter per sekon. Jawab. Kecepatan sama dengan VT kurang V0 per S. VT kurang V0 sama dengan kecepatan kali waktu. Sama dengan 10 meter per sekon kuadrat kali 3 sekon sama dengan 30 meter per sekon. VT kurang V0 sama dengan 30 meter per sekon kurang 0 meter per sekon sama dengan 30 meter per sekon. Jadi, kecepatan buah kelapa sebesar 30 meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk pada gerak lurus beraturan yang disingkat GLB. Dapat kalian lihat gambar kereta troli yang diluncurkan pada bidang miring. Jejak ketukan pada ticker timer dengan gambar seperti yang ada. Jadi jaraknya sama. Papan luncur diberi sudut kemiringan kecil, sehingga kereta troli bergerak dengan kelajuan tetap. Terbukti bahwa pada gerak lurus beraturan, GLB dalam waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa tiap bagian jarak yang ditempuh oleh kereta troli ditempuh dalam waktu yang sama. Percepatan. Dari gambar tadi bisa adik-adik melihat perbedaannya. Sudutnya diperbesar. Kereta troli yang diluncurkan pada bidang miring. Kita lihat gambar jejak ketukan pada pita ticker timer. Dari yang titik berdekatan, kemudian semakin lama semakin jauh jaraknya. Jadi ini adalah percepatan. Percepatan yaitu kereta troli yang sudah dipasangi pita kertas dihubungkan dengan ticker timer, diluncurkan pada papan miring dengan sudut kemiringan relatif besar sehingga kereta meluncur ke bawah dengan kecepatan makin besar. Jejak ketukan pada pita kertas semakin lebar yang menunjukkan kecepatan makin besar. Kereta ini telah mengalami percepatan. Percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan dapat ditulis dalam rumus A sama dengan
V kurang V0 per T. Untuk gerak dipercepat beraturan, nilai A atau percepatan positif. Sedangkan untuk gerak diperlambat beraturan, nilai A negatif. Selanjutnya, berlaku juga persamaan berikut. V sama dengan V0 tambah AT atau percepatan kali waktu. V0 sama dengan kecepatan awal. V sama dengan kecepatan pada waktu T. A sama dengan percepatan. T sama dengan waktu. Dalam percepatan berlaku persamaan. S T sama dengan V0 kali T tambah 1/2 A kali T kuadrat. ST sama dengan jarak yang ditempuh benda dalam waktu T. V0 sama dengan kecepatan awal. T sama dengan waktu. A sama dengan percepatan. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ialah gerak benda dengan lintasan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Akibatnya, terjadi gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Contoh, gerak dipercepat beraturan adalah benda yang jatuh bebas. Contoh, gerak diperlambat beraturan adalah benda yang dilempar tegak lurus ke atas. Sekarang kita masuk pada gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Kategori gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Coba Anda lihat gambar. Dari gambar ini, gambar A, seseorang hendak memanah. Dan gambar yang B, yaitu seseorang yang sedang mendorong meja. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu ingin memberikan contoh gaya sentuh. Nah, adik-adik sekalian, sekarang Ibu mau memberikan contoh tentang gaya. Tadi sudah dikatakan bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat membuat suatu benda berpindah tempat, berubah bentuk, dan berubah arah.
Dan gaya itu juga ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Ibu akan memberikan contoh tentang gaya sentuh. Bisa adik-adik lihat di sini, ini adalah plastisin. Plastisin, ya tadinya berbentuk seperti ini. Kemudian dengan ibu memberi gaya, maka plastisin ini sudah boleh menjadi seperti bentuk ini. Bulat. Dan ini dari segi 4 menjadi bulat karena sudah diberi gaya. Kemudian dia gaya dapat mengubah bentuk. Dari bentuk yang bulat ini, ibu beri gaya, ibu taruhkan di sini, kemudian ditekan. Nah, dari bentuk yang bulat sudah berbentuk pipih karena sudah diberikan gaya. Ini membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk. Kemudian itu dikatakan contoh gaya sentuh. Tadi juga di dalam gambar adik-adik melihat seseorang yang mendorong meja. Itu gaya sentuh. Meja didorong dengan disentuh dengan tangan, kemudian berpindah tempat. Nah, ada gaya tak sentuh. Di sini ada sebatang magnet. Magnet ini dapat menarik benda seperti paku. Ini contohnya. Maka contoh ini adalah contoh gaya tak sentuh. Semoga dengan penayangan pembelajaran ini, adik-adik boleh mengerti tentang gerak dan gaya. Di sini, ibu memberikan tugas pada adik-adik sekalian. Jawab pertanyaan. 1. Definisikanlah tentang gerak atau pengertian gerak. Berikut kedua, definisikanlah tentang gerak lurus. Ketiga, jelaskan perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Jelaskan perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kemudian keempat, soalnya sebagai berikut. Mohon ditulis. Seseorang sedang mengendarai sepeda. Mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Hitunglah kecepatan anak bersepeda. Hitunglah kecepatan anak bersepeda. Sekali lagi ibu ulangi. Seorang anak sedang mengendarai sepeda. Menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon atau 2,5 sekon. Hitunglah kecepatan anak itu bersepeda. Nomor 5. Jelaskan pengertian gaya. Jelaskan pengertian gaya.
Sekian dan terima kasih.